Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau diubahkan setiap hari, kami mau dibersihkan, dan kami mau semakin kenal dengan Engkau. Hari ini Tuhan, urapi setiap kami dan juga teman-teman yang bertugas. Tuhan, buat kami bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati-Mu, dan kami menyampaikan kesaksian hidup kami. Dan hari ini setiap pesan-pesan-Mu Tuhan kami bisa tangkap. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan siapa dulu? Mbak Gita dulu ya. Mbak Gita dulu, enggak apa-apa sih. Ya, silakan Mbak Gita. Selamat malam Bu Ana. Aduh, kok saya duluan ya Bu? Apa? Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Halo. Eh, saya nggak tahu harus bicara apa Bu Ana selain mengucapkan terima kasih untuk kesempatan bersaksi malam ini. Apakah suara saya jelas ya Bu Ana? Jelas Coba ya lagi Bu Mbak. ya? Jelas, jelas. Oh oke. Apakah suara saya jelas? Jelas ya Bu Ana? Iya, terima kasih Bu Ana dan tim KKS untuk berikan kesempatan. Saya mohon share screen boleh Bu Ana atau menunggu Dokter Novi untuk bisa share screen? Bu Novi jadikan admin itu Mbak. Nah, sudah kan? Oh iya, terima kasih. Iya, Bapak Ibu Saudara, saya mungkin ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Sebenarnya saya tuh merasa tidak layak ya, Bapak Ibu Saudara, karena saya baru hidup kembali di dalam Tuhan tuh 6 bulan ini. Ya, tapi saya rasa ini kesempatan saya untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dan ketika saya hidup baru didampingi juga oleh Bu Ana dan Mbak Tata, saya merasa lebih lebih tenang ya. Saya berjalan dalam penyertaan Tuhan meskipun luar biasa badainya, tapi saya merasa jauh lebih tenang gitu ya. Nah, saat ini saya mau bersaksi tentang karir saya gitu ya, terutama pekerjaan yang saat ini saya sedang mengalami. Jadi ini luar biasa sebenarnya buat saya, tapi ada janji-janji Tuhan yang memang luar biasa gitu ya. Jadi saya bisa bersaksi sama Bapak Ibu Saudara, semoga bisa menjadi berkat. Mungkin next Bu Dokter Novi. Ya, di sini saya ingin bersaksi tentang pergumulan dalam dunia pekerjaan ya. Saat ini saya memang baru pindah ke Semarang kurang lebih 4 bulan ini. Ya, saya bekerja di sebuah biro psikologi anak, Bapak Ibu Saudara. Dan ini saya ikut dengan teman saya, rekan sejawat saya, begitu ya. Tapi mungkin Tuhan izinkan juga ini terjadi pada saat awal saya bekerja. Saat ini saya sedang mengalami ini semua, gitu ya. Jadi saya menghadapi fitnahan, cemoohan, penghakiman dari orang sekitar. Next mungkin Bu Dokter. Ya, tapi saya yakin janji Tuhan gitu buat saya sebagai bayi rohaninya. Kalau kita lihat bayi 6 bulan itu kan sedang belajar duduk ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya masih yang baru ini ya, baru makan finger food gitu ya, yang mungkin masih kecil dan imut gitu. Tapi saya sebelum pindah ke Jawa dengan pendampingan Bu Ana dan Mbak Tata, saya gojak-gajek gitu bahasa Jawanya. Tapi setiap saya saat teduh, saya selalu mendapatkan dua janji Tuhan ini gitu ya. Kalau Tuhan yang memulai, ya Tuhan juga yang akan menyertai saya dan menuntaskannya. Dan Tuhan berjanji menyertai kemanapun saya pergi. Dengan apapun keputusan saya, itu pasti semuanya berakhir dengan damai sejahtera, gitu ya. Next, Bu Dokter. Ya, jadi problema saya saat ini kebetulan saya bekerja di sebuah biro teman saya, dan kemudian saya entah bagaimana Tuhan itu luar biasa tidak terselami rencananya, tiba-tiba saya mendapatkan chance baru untuk membuka biro psikologi anak di Semarang. Dan ini begitu apa ya, Bapak Ibu Saudara begitu cepat. Saya juga cerita sama Bu Ana, Bu ini kok saya amazing banget ya. Saya baru di Semarang, di mana notabene saya kembali lagi merintis ya, saya menjadi karyawan, pada saya punya usaha di Bali juga begitu. Tapi kalau Tuhan sudah punya mau, Bapak Ibu Saudara semua tuh nggak ada yang mustahil gitu. Tiba-tiba saya ditawari ruko di daerah Tol Gayam Sari dan tidak hanya kita awalnya membayar ruko dengan sewa yang murah ya, Bapak Ibu Saudara. Ternyata investor ini bersedia menanggung semua.
dari sekat, AC, dan lain-lain. Dan ini buat saya mengagumkan, karena awalnya saya membuka ini hanya karena itikat saja, bahwa teman saya mengatakan, buka dong Mbak Gita, di Semarang ada sosial club untuk anak kebutuhan khusus ya, di sini nggak ada. Jadi murni saya hanya memfasilitasi saja, tapi ternyata sudah distempel ketok palu sama Tuhan mungkin ya. Jadi memang ya sudah, itu memang kamu silahkan menjalankan itu gitu. Sehingga investor ini datang begitu cepat dan kita sudah masuk ke surat perjanjian kerjasama. Tapi di sisi lain adalah di sini ternyata yang saya tidak paham, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada kebijakan yang tidak tertulis dan tidak secara lisan disampaikan oleh tempat kerja saya sekarang, bahwa saya tidak boleh membuka biro. Jadi saya dipanggil, kemudian dalam raker mereka, terus terang saya cukup kaget ya, karena mereka menceritakan tentang saya gitu ya, bagaimana Mbak Gita baru kerja di sini buka biro lagi. Padahal kalau kita kaji secara etika dalam praktek psikolog, psikolog tuh boleh praktek 3 tempat gitu. Dan itu saya konfirmasi di teman-teman saya juga nggak ada masalah. Dan ini yang membuat saya sempat drowning sih Bu Ana gitu ya. Aduh, dengan masa lalu saya itu mereka gunakan gitu untuk membuat saya ya terintimidasi lagi oleh iblis gitu Bu Ana ya. Jadi saya makin drowning, drowning dan drowning gitu. Next Bu Dokter. Tetapi eh, saya sekarang karena saya berjalan dengan Tuhan, saya mau naikkan itu bersama Tuhan. Jadi saya minta bimbingan Tuhan dan Roh Kudus untuk dalam saat teduh saya berbicara. Dan memang selain saya membaca KKS juga, grup KKS, saya juga rutin saat teduh dengan Pastor Philip Mantova ya. Ada 3 hal yang di sini menguatkan saya. Pada saat saya bergumul gitu, saya mencoba untuk Tuhan ini gimana ya gitu. Saya harus seperti apa, karena jujur saya tersakiti gitu. Saya tersakiti ya, Bapak Ibu Saudara, karena begitu mereka berubah, mereka memfitnah saya, mencemooh saya, orang yang saya anggap saya percaya, masa lalu saya, hidup saya itu benar-benar dikonsumsi oleh publik gitu ya. Itu luar biasa menurut saya ya. Di antara rekan sejawat saya itu diceritakan gitu ya, berharap mereka tahu siapa saya begitu. Nah, tapi eh, saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi untuk proses pembelajaran saya juga. Nah, yang pertama, saya dapatkan tema ini, bagaimana Tuhan memberi kemenangan. Ini diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 10 sampai 20. Di sini temanya peperangan oleh 2 hakim, Deborah dan Barak. Next, Bu Dokter. Nah, di sini saya dapatkan 2 hal ya, hikmat Tuhan. Ini melalui Pastor Philip gitu. Bahwa Pastor Philip mengatakan tidak ada yang kebetulan gitu. Allah bekerja lewat apa yang serba kebetulan sepertinya, padahal itu adalah kesengajaan Tuhan. Karena banyak mujizat di dalam semesta yang tidak dibubuhi tanda tangan. Di sini saya yakin gitu bahwa, oh ternyata investor itu datang dengan modal 90 juta, di mana saya nggak mengeluarkan sepeser pun, saya nggak kenal investornya, ini nggak ada yang kebetulan gitu. Inilah puzzle pertama dalam pergumulan saya. Kemudian Pastor Philip mengatakan juga Tuhan itu mastermind. Jadi sutradara yang membuat segala sesuatu berputar pada porosnya, yaitu pada rencana Allah atas hidup kita. Di sini saya juga yakin, oh ya, baik gitu. Ini adalah Tuhan izinkan gitu ya, semua program yang ada yang sekarang berjalan, rencana-rencana ke depan. Next, Bu Dokter. Dan yang kedua adalah temanya saat teduh ini tentang seorang tuan bernama Mamon. Matius 6 ayat 19 sampai 24 ini tentang hal mengumpulkan harta. Next, Bu Dokter, hikmat yang Tuhan berikan kepada saya adalah Tuhan kayak mengajarkan saya, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan saya gitu, bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang sendiri sih oke gitu ya, kita bisa jadi berkat buat kita menyekolahkan anak kita, hidup sehari-hari, bahkan menjadi berkat untuk menolong orang lain. Namun di sini yang mamon ini yang bahaya, cinta uang. Saya awalnya kenapa kok Tuhan ngasih ini ke saya gitu ya, hikmat apa ini gitu yang Tuhan berikan ke saya. Ternyata nextnya dalam saat teduh ini membahas bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, karena cinta uang itu akan merusak relasi. Ini luar biasa, teman saya menjatuhkan saya. Sampai telepon ke teman psikolog, rekan sejawat saya, ini Gita bla 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 bla. Sampai ada, wah pokoknya, aduh luar biasa deh Bu Ada. Bener-bener yang saya alami itu sampai dosen senior saya gitu ya, di fakultas saya sampai, wah ini buka biro ini lah. Pokoknya luar biasa lah. Saya mau cerita juga terlalu banyak ya.
yang akhirnya memang saya memahami bahwa ketika kita cinta uang, kita merasa rekan sejawat kita itu saingan dan merusak relasi bahkan ya. Dan itu amat disayangkan menurut saya. Karena memang kembali lagi gitu, oh ternyata memang ketika kita mencintai uang ya kita rela ya untuk sikut sana sikut sini. Dan yang kedua adalah ketika orang iri dengan orang yang diberkati ya dia akan melakukan hujatan sana sini. Bagaimana kehidupan masa lalu saya itu pada saat saya menceritakan di awal kepada rekan sejawat saya yang dalam hal ini leader saya, dia menceritakan ke beberapa orang, bahkan seluruh kantor saya tahu, karena itu dibuka di rapat kerja mereka, di mana saya waktu itu nggak ikut. Nah, itu luar biasa buat saya, Bapak, Ibu, Saudara. Saya sempat drowning, terus terang ya, Bu Ana, saya sempat, tapi untungnya, puji Tuhannya, tim saya adalah tim yang anak Tuhan semua. Jadi, saling menguatkan, kakak saya juga yang saya anggap kakak ya, juga menghibur saya. Itu intimidasi iblis loh. Gita baru kapan? Lahir baru 6 bulan. Itu apakah iblis senang Gita seperti itu? Enggak gitu. Jadi saya tuh dikuatkan, saya sampai nangis gitu ya. Iya ya Mbak, iya. Dan puji Tuhannya tim saya itu anak Tuhan semua gitu. Jadi di situ saya merasa ya ini puzzle Tuhan gitu, menghadirkan saya orang-orang yang luar biasa yang mensupport saya untuk berkembang jadi apa menjadi mungkin bayi menuju yang lebih tua lagi gitu ya, anak gitu ya, tidak bayi lagi. Dan di sini pastor juga Philip mengatakan orang yang negatif itu sumpek hatinya, kesel, dia nggak akan ada sorga dalam hatinya. Di sini saya berusaha dan sampai detik ini pun setiap hari saya bekerja, saya melihat ada beberapa orang yang berubah ya dengan saya gitu ya. Jadi itu makanan saya sehari-hari Bapak Ibu Saudara menghadapi mereka. Tapi untungnya saya punya hati yang memang sudah apa ya melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya nggak ada rasa membalas, saya nggak ada rasa sakit hati yang berlebihan gitu. Hanya sedih aja mungkin iya ya. Nah itu yang kedua, yang ketiga mungkin next Bu Dokter. Dan ini terakhir, Tuhan hari Rabu kemarin saat teduh ini tentang bekal-bekal keberhasilan dari Tuhan, Yosua 1 ayat 1 sampai 8, ini doanya base juga ya, temanya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Next, Bu Dokter. Di sini hikmat Tuhan luar biasa buat saya sampai menangis gitu ya, bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan pegang janji itu gitu ya karena itu uh, bukan gagah perkasa saya diberikan link seperti ini, koneksi seperti ini, bukan karena fasih lidah kita, tapi betul-betul kasih karunia Tuhan yang saya sampai terkagum-kagum dengan jalan Tuhan seperti ini. Karena apa, Bapak Ibu Saudara, kayak memang pasal-pasal betul gitu. Pasal-pasal ini terkumpul sedemikian rupa indahnya. Saya ingin membuat sosial club buat anak berkebutuhan khusus dengan menjalin tim dengan outbound. Ternyata kakak saya waktu SMA, kakak kelas saya itu kerja di Riverwalk. Jadi Riverwalk itu kan mungkin Bapak Ibu Saudara lebih tahu dari saya ya. Di Boja itu lengkap dengan mini zoo, lengkap dengan cooking, lengkap dengan kolam renangnya. Saya bisa bekerja sama dengan beliau. Gitu. Ini juga anak Tuhan juga. Satu gereja dulu sama saya di Magelang. Jadi puzzle Tuhan tuh indah sekali ya Bu Ana ya. Sampai segitunya yang saya, hah kok bisa sih? Nggak nyangka gitu. Dan saya diingatkan gitu pada saat uh, mungkin rekan sejawat saya yang sebagai leader di kantor saya yang sekarang itu mengatakan, Mbak Gita, kamu nggak bisa buka biro, kamu harus pilih di tempat ini atau di biro. Ini luar biasa saya pergumulannya, kemana harus saya melangkah Tuhan. Itu ternyata Tuhan mengatakan, saya nggak cuma janji loh Git, gitu ya, tapi kamu melangkahlah dengan iman, apa yang sudah saya tata gitu. Kalau saya mengikuti keinginan saya akan tetap di kantor saya sekarang gitu ya. Karena ini kan sudah berkembang, kliennya ratusan gitu. Sedangkan kalau biro saya baru kan mulai dari nol gitu. Tapi saya percaya inilah janji Tuhan. Kamu harus melangkah dengan iman. Iman itu di mana? Itu memang baru merintis, tapi saya janji ya seperti Yosua merebut tanah Kanaan di mana kakimu dipijak ya itu yang akan diberkati dan diberikan sama Tuhan. Dan ketika kita melangkah baru Tuhan akan menggenapi dan kita bisa melihat bahwa yes, Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya. Jadi kita nggak seperti Pinocchio yang hanya oke Tuhan janjimu mana, tapi setelah itu kita tidak melangkah apa-apa. Dan yang terakhir adalah
saya diingatkan juga untuk totalitas dan firman Tuhan. Artinya, bekal keberhasilan itu berikan 100% hati dan pikiran. Di sini kan saya juga mendapatkan hikmat juga ya, tanda juga dari Tuhan. Kamu mendua biru juga nggak bisa juga. Ketika kamu fokus satu ya 100% hati dan pikiranmu di sana. Jadi saya mantep untuk saya pindah. Saya membesarkan biru saya yang rintisan nol ini ya. Dan yang tidak kalah pentingnya terakhir, jangan lupa gitu. Saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena itu pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya. Next, Bu Dokter, mungkin terakhir ya. Dari saya, Bapak, Ibu, Saudara, ini persis Bu Ana minta memberikan tugas ke saya untuk bersaksi. Quote ini ada pada saat Bu Ana minta ini tugas gitu. Hidup berjalan dalam tuntutan Tuhan seperti menyusun kepingan puzzle dan enak menjalaninya tanpa bergumul. Dan ini yang saya rasakan Bapak Ibu Saudara ketika saya menyertakan Tuhan dalam kehidupan saya, melibatkan Tuhan, puzzle-puzzle itu terkumpul dengan indahnya bersama anak-anak Tuhan, bersama support system yang baik, bersama investor yang luar biasa datang, bersama kerjasama dengan Riverwalk, dan itu luar biasa menurut saya. Mungkin itu kesaksian saya, Bu Ana. Saya berterima kasih untuk Bu Ana kesempatannya. Semoga menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua yang ada di grup KKS. Terima kasih. Selamat malam, Bu Ana. Ya, terima kasih ya Mbak Gita. Sungguh luar biasa kesaksiannya. Ibaratnya memang benar dia itu baru bayi rohani, tetapi yang harus ditanggungnya itu luar biasa banyak. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus semuanya bisa di-handle ya. Dan terima kasih juga buat Bu Ika yang ini sebentar lagi akan kesaksian. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa yang membuat quote KKS yang ada gambarnya, yang ada tulisannya setiap hari itu Bu Ika ini yang sebentar akan memberikan kesaksian ya. Nah, Bu Ika, perhatikan bahwa hal kecil yang kau kerjakan itu sangat memberkati banyak orang. Betul ya, teman-teman ya, Bapak Ibu KKS ya. Betul. Bu Ika ini mengambil bagian-bagian dari setiap renungan yang kita bikin itu, diambil remanya gitu, terus kemudian dijadikan quote. Jadi sangat memberkati. Jadi hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan dan bagi sesama kita ya. Jangan ada yang patah semangat, semuanya pasti Tuhan punya mau atas kehidupan kita. Silakan Bu Ika. Terima kasih Bu Ana. Suara saya jelas atau pelan? Oke. Sebenarnya saya belum, ini pertama kali saya sharing, jadi harap dimaklumi kalau kurang smooth jalannya. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan kah? Sudah. Oke. Nah, saya ini menjadi benar-benar baru sebentar. Saya lahir memang sebagai orang Kristen, dibaptis waktu bayi, tapi seiring perjalanan waktu itu saya sempat pindah gerbong. Lalu saya mengalami banyak pergumulan, kekeringan jiwa. Ternyata kekeringan itu adalah kerinduan akan Yesus. Sampai di satu titik saya benar-benar mentok. Lalu saya entah kenapa tiba-tiba pengen kembali. Sebenarnya lewat kakak saya awalnya. Dia bilang gini, kamu nggak boleh kosong. Di dalam kamu itu masih ada Roh Kudus, tapi kamu yang menutup pintu. Nah, kakak saya bilang begitu, saya langsung nangis. Terus saya langsung merenung, lalu saya dapat kerinduan banget, banget. Terus saya mulai menekuni. Saya banyak dialog dengan Tria, sering curhat sama Tria. Nah, akhirnya saya gabung ke KKS itu baru bulan Februari kemarin, awal Februari. Nah, makin rindu, akhirnya saya mantep, ini saya harus benar-benar bersih. Akhirnya saya minta untuk dibaptis air 25 Maret kemarin. Jadi benar-benar baru, menjadi manusia baru itu karena belas kasihan Tuhan. Karena
kalau bukan karena Tuhan tuh saya nggak mungkin bisa bertobat. Nah, dari firman Tuhan yang tergenapi di hidup saya adalah eh, yang ini. Eh, Kelihatan nggak Bu yang halaman 2-nya? Bentar ya. Ini ya. Baik. Nah, di hidup saya ini yang tergenapi dalam hidup saya adalah Lukas 15, di mana yang ada domba yang hilang, kemudian bisa kembali dengan luka-luka batin yang saya bawa. Saya mohon ke Tuhan supaya bisa disembuhkan. Eh, Sampai sekarang masih proses pemulihan, dan saya mau belajar terus. Kemudian saya eh, beroleh ayat juga Yeremia 17 eh, ayat 5 dan 6 itu yang merupakan kayak seperti tamparan buat saya. Ketika saya jauh dari Tuhan itu, memang saya mengalami kekeringan, kekeringan jiwa, kekeringan finansial, semua aspek itu seperti gagal. Kemudian saya beroleh lagi yang ayat 7 dan 8-nya, itu mendapat suatu optimisme bahwa ternyata Tuhan itu sedemikian baiknya, asal kita mau nempel, asal kita mau nurut, eh, semua itu akan bisa beroleh berkat dari Tuhan. Nah, sebenarnya sejak saya mulai berserah sama Tuhan, Tuhan aku mau nurut, tapi aku tuh masih, manusia lamanya tuh masih kumatan, masih suka pahit, mohon dibimbing. Nah, sejak saya berkata demikian ke Tuhan, eh, saya banyak alami keajaiban. Memang hal-hal sepele sebenarnya, tapi itu nyata saya alami. Jadi awalnya itu suatu hari itu saya nganterin mama mertua itu ke kantor pajak. Nah, dia mau butuh urus ke NPWP-nya, ternyata butuh materai. Nah, saya nggak bawa materai, nenek juga nggak bawa. Nah, lalu saya tanya security, coba ibu beli di warung sebelah kantor. Lalu saya belilah ke sana. Ternyata di warung itu kebetulan kosong materainya. Nah, dia bilang gini, ibu coba aja ke Indomaret gitu, deket kok bu, jalan gitu. Tolong anterin pak, nanti nyasar, saya bilang gitu. Akhirnya dia nggak mau, akhirnya ya udah saya terpaksa jalan. Nah, ketika saya mau meninggalkan warung itu, di area situ ada kedai mie ayam, ada ibu-ibu lagi duduk. Ternyata mungkin dia mendengarkan persoalan saya, jadi dia tiba-tiba nyuruh saya nyamperin dia, dia bilang gini, ibu butuh materai ya? Gitu. Saya ada tapi cuma satu gitu. Oh iya, memang saya cuma butuh satu gitu. Ya udah ini ibu ambil aja materainya gitu. Karena saya udah siapin duit, jadi saya tetap tuker uang saya dengan materai tersebut, dan seketika itu juga karena saya sudah mau berjanji, saya udah jadi manusia baru. Kalau manusia lama itu nganggapnya, ini kebenaran, lagi untung nih. Ternyata apa? Ketika itu saya mikirnya bukan gitu, tapi saya langsung mengucap syukur. Tuhan Yesus, makasih. Ini aku tahu ini rancangan Engkau. Ini Engkau sudah hadirkan si ibu itu untuk kasih meterai. Akhirnya persoalan meterai selesai. Nah, dalam keseharian yang berikut-berikutnya juga gitu. Pernah di rumah tuh tiba-tiba ada tikus. Ada tikus, aku udah pasang perangkap, ternyata nggak ketangkep-tangkep juga. Mungkin umpannya kurang appetite. Jadi itu tikus ada terus. Nah, sampai suatu hari mungkin kayaknya si Mbak lagi pergi, lalu saya cuma bilang gini, Tuhan, ini aku udah pasang perangkap, tapi kok nggak mempan. Coba Tuhan tolong supaya si tikus ketangkep, entah gimana caranya, saya udah nggak bisa gitu kan. Beberapa hari kemudian saya udah nggak mikirin tuh. Beberapa hari kemudian tiba-tiba tikus ada di anak tangga, di tempat yang saya bisa lihat dia dalam keadaan udah setengah mati, mungkin udah teler gitu. Nah, terus saya langsung gembira kan,
ini Tuhan yang tangkep ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya aneh tapi nyata. Maksudnya ini pasti pekerjaan Tuhan. Dia urusin yang sepele-sepele itu. Nah, itu lagi. Ada lagi yang baru-baru ini kan di rumah itu kan harus pakai filter air ya, Bu. Karena air tanah saya tuh kotor. Nah, saya rutin mengganti filter air itu 2 kali seminggu, 2 minggu sekali. Nah, kemarin itu pas kebenaran harus ganti. Dari 4 filter itu yang 3 udah terpasang. Nah, yang satu ini karena tabungnya baru, dia kok seret, susah gitu ya. Sampai saya gini, copot pasang masih rembes. Terus sampai 3-4 kali saya coba, Tuhan ini kok begini ya, kenapa sih Tuhan? Aku udah nggak tahu lagi nih kalau rembes terus nggak bisa pakai air gitu kan. Tuhan tolong. Nah, ketika saya mengakhiri kalimat Tuhan tolong, terus langsung saya udah nggak mikir apa-apa lagi, saya langsung benerin itu apa klep karetnya, saya langsung coba pasang. Lah kok pas diputar kok langsung set 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 langsung gampang. Saya coba nyalain pompa, langsung nggak ada rembesan. Di situ saya langsung kayak terharu. Tuhan, Engkau tolongin aku terus. Nah, terima kasih Tuhan. Padahal itu cuma perkara filter air. Nah, eh, di jalan juga begitu. Saya mau di jalan, mau di antrian pom bensin, mau di antrian supermarket itu, sejak saya sering berdialog sama Tuhan, itu tuh saya kayak dijagain terus. Jadi kalau di jalan itu saya mau nganter anak saya, ada tikungan yang ke kiri itu tanjakan dan itu susah karena banyak rintangan dari seberang. Nah, sebelumnya saya nggak pernah berdoa kan. Sebelum belum saya bertobat itu saya udah jago nih bisa. Tapi selalu struggle. Nah, ketika ketika sekarang saya eh, mau nurut sama Tuhan, mau nyetir, selalu berdoa. Yuk Farah, anak saya kan namanya Farah. Farah yuk berdoa dulu yuk supaya Roh Kudus yang pimpin, bukan Mama yang nyetir, tapi Roh Kudus yang nyetir. Sejak saat itu selalu dibelokkan itu saya selalu mendapat perlindungan Roh Kudus. Entah ada mobil yang ngalangin saya mau belok, jadi dia ngejagain jalan, jadi sehingga saya beloknya itu steril. Itu selalu, dan itu setiap kali mau pulang mau pergi, selalu dibelokkan itu saya selalu merasa terlindungi. Nyari parkiran juga begitu. Tuhan, mudah-mudahan dapat parkiran yang gampang. Tahu-tahu ada ibu-ibu keluar dari supermarket itu, kan kaca mobil kan nggak begitu gelap ya. Terus kebenaran saya pas lagi nengok ke arah si ibu itu, dia langsung gini manggil, itu kayak ngasih kode, itu tungguin mobil saya di situ. Nah, akhirnya saya dapat sementara di belakang itu orang masih ngantri nggak dapat parkiran. Di pom bensin juga begitu. Saya baru mau ngantri, tiba-tiba si petugasnya langsung manggil-manggil, sini ibu, gitu. Di supermarket juga begitu. Jadi kuncinya kalau yang saya alami ya, yang saya jalani, ketika aku nggak sok tahu, ketika aku nggak sombong, ketika aku benar-benar Tuhan tolong, aku tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak Tuhan tolong. Itu Tuhan tuh benar-benar tolong, walaupun masih perkara-perkara sepele ya. Tapi bagi saya itu penting, itu beda banget dari sebelumnya. Nah, tapi saya juga pernah ngambek baru-baru aja karena ada beberapa hal yang saya pengen tapi Tuhan nggak kasih. Padahal prosedurnya saya udah jalanin. Itu terkait dengan pekerjaan. Saya udah jalanin wawancara kerja. Yang satu lagi saya udah jalanin skill tesnya dan dua-duanya itu nggak lolos. Nah, ketika dapat dapat berita nggak lolos itu saya ngambek, saya langsung curhatnya ke Tria. Ini anu gimana sih gini gini. Nah, tapi Tria ya dengan sabarnya ya. Tiap hari kan saya selalu curhatin tuh ke Tria. Dengan sabarnya dia bilang gini, IJ langsung minta ampun ke Tuhan, langsung langsung sujud, nggak boleh kayak gitu. Terus untungnya tuh sekarang tuh saya lebih nurut karena saya udah nggak tahu lagi kalau saya sok-sokan, saya udah nggak bakal bisa tertolong lagi. Akhirnya saya langsung nurut, saya langsung batalkan perkataan-perkataan jahat saya terhadap Tuhan. Saya langsung nurut, berdoa sambil nangis. Dan keseharian itu, ketika saya minta ampun sama Tuhan, entah dari Bu Ana tiba-tiba menyampaikan firman-Nya
berkaitan dengan saya ngambek itu. Terus saya saat teduh, kok ya firmannya berkaitan dengan suasana hati saya. Jadi saya kayak semakin dikuatin. Eh, di KKS ini bener-bener saya tuh kayak di diemong gitu loh, supaya rohaninya tuh bertumbuh, nggak bayi terus. Terus Tria juga selalu ngingetin, ayo TJ, TJ udah naik, jangan turun lagi, jadi kepala bukan ekor. Aku selalu diingetin terus. Kadang juga aku sering recokin Bu Ana Japri, anu gitu. Terus kemarin ngadu ngambek gitu. Pokoknya banyak. Nah, eh, terus yang saya alami juga, kan kalau hari Jumat itu Zoom KKS, lalu saya dapat firman. Hari Minggunya saya beribadah di gereja yang tempat saya digembalakan. Nah, itu selaras dengan KKS. Jadi ibaratnya saya dapat firman hari ini, hari Minggunya dikuatin, diteguhin. Jadi eh, makin makin bisa eh, melebur dengan firman, pelan-pelan bisa memahami. Terus awalnya saya juga nggak ngerti gabung di KKS itu apa sih, duduk diam di kaki Tuhan. Belum pernah dengar seumur hidup. Sampai saya nanya ke Bu Ana, Bu, duduk diam di kaki Tuhan tuh maksudnya ngapain? Akhirnya Bu Ana bilang, ya udah nyanyi lagu rohani, dengerin lagu rohani. Akhirnya itu eh, saya coba jalanin sampai sekarang. Jadi saya udah hafal, sampai punya playlist khusus lagu-lagu rohani, udah hafal banget. Eh, Walaupun kadang 3 kabel itu masih suka kendor, cuman saya tuh berusaha untuk, ayo Ika balik lagi, jangan ke tempat yang dulu. Ini udah paling bener, sabar, sabar gitu kan. Jadi eh, apa namanya? Saya itu belajar untuk sabar, untuk berserah, untuk percaya, untuk apa ya? Membiarkan supaya Tuhan berperan sebagai Tuhan, bukan bukan lagi. Jadi Tuhan biasanya aku berdoa, misalnya berdoa tapi aku mikir pusing sendiri. Nah, sekarang saya membiarkan biar Tuhan yang berdaulat. Dan itu sebenarnya buat saya yang mindsetnya udah terkontaminasi logika manusia itu susah banget untuk berserah. Berserah tuh piye toh, orang bulan depan udah bulan depan udah tagihan SPP anak, uang bensin udah mau habis. Oh iya, satu lagi, hampir lupa. Tadi itu juga alami keajaiban. Jadi kalau saya isi bensin itu kan 2 kali seminggu. Misalnya Senin saya isi, hari Rabu atau Kamis harus isi lagi. Nah, tadi itu tinggal 2 bar. Aku bilang gini sama Farah, Farah, duitku udah mau habis nih buat bensin. Aku bilang, tapi ya udah kita isi ya. Nanti besok kita nggak bisa eh, ke gereja, nggak bisa bawa mobil. Besok kan mau jalan-jalan juga. Terus akhirnya aku isi. Duit padahal tinggal sedikit. Biasanya isi cuma 100.000. Saya isi 10 liter yang lebih mahal. Apa 130-an ribu. Nah, ya udah saya isi gitu kan. Udah lega tuh, udah full gitu. Nah, pas pulangnya sore, tiba-tiba dapat WA dari teman saya bilang gini, Ika, udah cair ya uang desainnya. Jadi 2 minggu lalu itu saya dapat kerjaan ngedesain billboard sama ngedesain brosur plus ngecetak. Nah, duitnya kan belum turun, sementara desain udah dikirim. Nah, baru turun tadi. Terus aku langsung ucap syukur, Tuhan, terima kasih ya. Lumayan buat nambah bensin, buat nambah jajan. Tuhan tahu aja duitku udah mau habis. Jadi eh, kalau kalau kita melakukan apa yang kita bisa saat itu dengan apa yang kita punya, walaupun misalnya sedikit, isi bensin kan merupakan kewajiban, maksudnya karena untuk antar anak gitu loh. Sama dengan kita misalnya ngongkos gokar, sama aja harus keluar ongkos. Nah, itu kan kewajiban. Jadi aku tuh dapet, kalau kita mau melakukan peran kita yang memang harus kita lakukan, walaupun dalam keadaan kepepet, nanti pasti Tuhan akan tolong, kayak gitu. Dan itu pertolongan Tuhan itu
nyata. Jadi yang selama ini aku nggak percaya Tuhan, Tuhan ada nggak sih? Tuhan tidur, gitu. Tuhan nggak peduli sama aku. Sekarang itu aku merasakan bahwa Tuhan itu mau bagaimanapun latar belakangku, dia tetap peduli. Nah, kayak gini. Akhirnya saya bisa belajar untuk hanya fokus sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sebelumnya saya sempat mau jatuh dalam dosa kedagingan lagi. Lalu saya ketemu ayat ini dari buku catatan KKS. Bu Ana waktu itu bilang alami supernatural, yang ayatnya yang 1 Yohanes 2 18 sampai 27. Nah, itu kan tentang antikristus. Tapi saya langsung baca atasnya lagi. Lalu saya dapat yang ayat 15 sampai 17, bahwa kita harus melepaskan keterikatan dengan duniawi. Janganlah mengasihi dunia. Nah, di situ saya langsung, oh oke Tuhan, saya tahu peran saya tahu kenapa saya ada. Biarlah Tuhan yang berdaulat, pakai saya Tuhan supaya bisa jadi berkat dengan kesaksian hidupku. Aku sekarang yang tadinya saya nggak tahu tujuan hidup. Saya kenapa sih dilahirin Tuhan? Ngapain sih? Buat apaan sih? Emang harus berbuat apa gitu. Sekarang saya tahu, saya lahir itu karena memang untuk menjalankan agenda Bapa. Jadi saya sekarang sudah bisa mulai berserah, biarlah Tuhan yang berdaulat. Nah, ini ada kebiasaan-kebiasaan yang saya jalani supaya saya bisa semakin lekat ke Tuhan. Ini yang bangun jam 3 pagi ini memang baru-baru aja sih. Sebelumnya itu yang waktu kita minggu lalu ibadah raya di Serpong kan, Ko William sempat bilang kalau sama Tuhan itu jangan asal-asalan, sediain waktu khusus. Nah, di situ saya langsung kena tuh. Akhirnya ya udah, jam berapa yang kira-kira hening gitu kan. Akhirnya saya pilih jam 3. Karena kalau setelah itu udah bising suara-suara lain. Nah, akhirnya saya mulai tekunin udah dari seminggu ini. Nah, baca firman, menu bacaan firman juga udah mulai rutin jamnya. Jadi saya pengen menunjukkan bahwa Tuhan, aku serius, tapi memang aku jatuh bangun karena masih masih ada kedagingan, masih manusia lama suka kumat, tapi aku memang serius. Nah, jadi ini beberapa kebiasaan yang saya lakukan setelah saya benar-benar mau melekat sama Tuhan. Jadi saya menyimpulkan bahwa betapa saya itu sangat-sangat tidak berdaya dan tidak ada apa-apanya kalau tidak karena pertolongan Tuhan. Nah, sekarang saya mengerti alasan untuk apa saya dilahirkan dan jalani hidup. Saya milik Bapa, sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Kristus. Nah, tujuan hidup saya apa? Yang menjalankan agenda Bapa. Titik. Haleluya. Amin. Sampai saya dapat quote dari lagu rohani yang saya dengerin terus-menerus. Nah, ini kayaknya pas banget buat saya. Ini sebenarnya lirik lagu, cuman saya ambil jadi quotes buat nguatin saya setiap hari. Jadi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya pada kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya rasa sekian, Bu Ana dan Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih, Kak. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Memang kalau masih bayi rohani itu sepertinya apa-apa gampang, ya. Lihat ya, perhatikan. Yang namanya bayi rohani, namanya bayi. Masih disuapi, minta apa dikasih, minta apa dikasih. Nanti berjalannya waktu, pengikutan kita dengan Tuhan tidak semudah itu, Ferguson.
engkau ada yang namanya ujian-ujian, yang namanya ujian ketaatan, ujian iman, itu nanti kan levelnya akan naik. Jadi tetap aja percaya sama Tuhan dan pasti itu pasal-pasal itu akan terhubung dengan sangat ajaib karena kita menggenapi agendanya. Saya panggil Willy, Willy mana ya? Apakah sudah bergabung? Willy-nya Pak Sugi, anak buahnya Pak Sugi. Ada ya? Kalau nggak ada, kita akan mulai belajar. Nanti minta tolong admin untuk melihat ya kalau sudah ada Willy Hartanto untuk sudah masuk di Zoom, nanti dipersilakan untuk kesaksian. Oke, kita akan belajar firman hari ini ya. Judulnya serem. Karena sebetulnya hari-hari ini terjadi banyak hal seperti itu. Anak-anak Tuhan banyak meninggalkan kandangnya ya untuk nyebrang, sudah jadi domba, udah didandani, udah ngalami Tuhan, kecewa sama Tuhan, sakit hati, nyebrang lagi jadi kambing. Oleh karena itu kenapa saya hari ini menyampaikan why Judas left from group. Kenapa kok Yudas meninggalkan komunitasnya? Oke, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 ya. Ini saya harap menjadi ayat yang dihafal oleh Bapak Ibu semua KKS ya. Di atas segala-galanya, kalau yang bahasa sehari-hari itu bahasa terjemahan baru, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus apa? Dari sanalah terpancar kehidupan. Ya. Kalau dari versi mudah dibaca, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi, Bapak Ibu, semuanya saya harap engkau mengerti baik-baik bagaimana menjaga hatimu. Karena kalau hatimu ini tidak dijagai, tidak terpancar kehidupan. Tidak terpancar kehidupan artinya yang terpancar apa? Kematian. Ya toh? Kalau hatimu itu tidak kau jagai, tidak terpancar kehidupan. Yang memancar adalah kematian, kegelapan. Berarti ciri-cirinya orang yang tidak menjagai hatinya adalah tidak ada kehidupan, tidak ada progres, tidak ada perkembangan dalam kehidupan orang tersebut dalam segala aspek. Ya, grafiknya menurun. Nah, ini sudah mau Juni. Ini kan Mei ya. Juni. Nanti Bapak Ibu cek sendiri selama 6 bulan dari Januari sampai dengan Juni, kehidupan kita di dalam Tuhan mengalami progres atau enggak. Ya. Karena engkau harus mengerti kalau kehidupanmu naik turun, ayo diperbaiki, naik. Ya. Pengenalan kita akan Tuhan itu harus semakin dalam. Kalau engkau tidak memikirkan perkembangan rohanimu, terlalu berbahaya. Ya, terlalu berbahaya. Nah, dari judulnya tadi saya kembali kepada judulnya, terlepas dari pendapat orang yang berkata kalau Yudas itu tidak mengkhianati Tuhan, ya nggak ada yang namanya salib tuh, enggak? Enggak. Kalau kalau Yudas nggak mengkhianati Yesus, ya nggak ada salib, nggak ada pengampunan dosa. Terlepas dari pendapat itu, ya, ialah itu menjadi rahasianya Bapa di surga dengan Yudas, ya kan? Kalau kita pikir kasihan juga Yudas, ya kan? Kenapa dia harus jadi tokoh yang mengkhianati Yesus? Kan gitu. Agenda Bapa kan harus terjadi toh? Betul nggak? Agenda Bapa harus terjadi bahwa Yesus harus disalib dan lewat Yudas yang mengkhianati. Berarti memang ada nama yang menjadi kambing hitam gitulah istilahnya ya. Tapi bukan itu yang akan saya bahas.
rahasia itu biar nanti suatu saat kita juga akan tahu kenapa dan bagaimana sih Bapak kenapa kok pilih Yudas kan gitu. Yang kita mau pelajari hari ini adalah kenapa Yudas yang sudah 3 tahun bersama-sama terus dengan Yesus, ya kan? Yang mengadakan mujizat setiap hari. Dia melihat bagaimana orang-orang mati dihidupkan. Dia melihat bagaimana orang buta melihat, lumpuh berjalan. Semua mujizat itu hampir setiap hari dia lihat. Ya kan? Tapi kenapa kok dia bisa meninggalkan Yesus? Nah, itu loh yang harus kita benar-benar koreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan ada spirit itu ya, ada spirit Yudas di dalam diri saya. Kita mesti ngerti, mesti kayak gitu loh ya. Jangan melihat selalu kepada orang lain, oh kayak ada spirit Yudasnya. Enggak. Kita sendiri. Lihat ya. Yesaya 26 ayat 14 ini menjadi bahan perenungan saya karena beberapa hari ini saya melihat orang meninggal tiba-tiba. Saya melihat orang meninggal tidak siap. Dan Yudas pun meninggalnya juga kan ya dia menyesal dengan apa yang dia kerjakan ya. Yesaya 26 ayat 14. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan ingatan kepada mereka. Kalau sudah menjadi arwah, kalau sudah meninggal, ya sudah selesai. Mau bikin apa lagi kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu kehidupan setelah itu. Tetapi bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus ada sesuatu yang nanti kita kerjakan. Tapi kalau dia tidak hidup di dalam Yesus, meninggal tanpa Yesus, dan itu waktunya adalah triliunan tahun, kekal. Bayangkan 5 tahun, 10 tahun aja sudah kita itu ada rasanya lama banget. Apakah kau tidak pernah membayangkan hal seperti itu? Makanya kalau ada orang yang mau meninggal itu, saya kejar pasti bahwa jangan sampai bahwa mereka meninggal dengan sia-sia ya. Nah, yuk, waktu hari-hari ini yang Tuhan masih kasih, mari pergunakan sebaik-baiknya untuk mengerti dan mengenal semakin dalam Tuhan ya. Nah, KKS ini belajar setiap hari sepakat dengan firman, betul ya? Kita semuanya hari ini dipaksa untuk belajar firman, untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk sepakat dengan firman. Waktu engkau tinggal di luar, engkau harus bekerja, engkau harus pelayanan, engkau harus pergi keluar rumah, engkau ketemu dengan orang-orang yang belum dibentuk oleh kebenaran firman, seperti Mbak kita tadi. Ya kan? Terjadi yang namanya gap. Sementara kita sudah, Tuhan, rasanya ini kok saya mau memberi nasihat kepada dia itu punya yang namanya standar kebenaran sendiri. Betul nggak? Susah kok ngomong sama orang yang tidak kenal dunia, yang tidak kenal firman. Nah, kejadian sehari-hari seperti ini sebetulnya sudah tertulis semuanya di dalam Alkitab. Ya. Contoh tadi yang pertama kali, Amsal 4 ayat 23, itu pegang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mau ketemu orang yang jengkelin, mau ketemu orang yang merasa benar sendiri, mau ketemu orang yang menjatuhkan kita, jagai hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hatimu itu nanti menentukan kehidupan. Nomor 1 itu dulu. Nah, Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8 ya. Mari kita lihat. Awalnya kenapa sih Yudas itu bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Kita lihat kejadian-kejadian sebelum terjadi ya penyangkalan itu. Ada satu peristiwa di Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8, yaitu bahwa
Yesus datang ke rumahnya Lazarus yang waktu itu Lazarus habis dibangkitkan dari kematian. Orang-orang di luar sana pengen ketemu Yesus, melihat Yesus, dan kepengen melihat Lazarus yang dibangkitkan. Tetapi di luar sana ada para imam ahli Taurat yang sudah marah kebakaran jenggot karena pengikutnya para imam itu pergi meninggalkan para imam mengikut Yesus. Ada satu atmosfer yang tempuan ya, saya bilang ini. Yang di luar sana itu kebencian yang luar biasa terhadap Yesus. Yang di dalam rumah Lazarus ada Yesus. Yesus itu membawa damai sejahtera. Yesus membawa pengampunan. Yesus membawa kesembuhan. Yesus itu membawa kasih. Atmosfernya adalah kerajaan surga. Si Lazarus, Maria, tidak terpengaruh dengan atmosfer di luar. Dia merasakan kasih Tuhan. Dia tahu bahwa nggak ada orang yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Berarti dialah pemilik kehidupan. Ya, tidak ada orang yang aku ini sudah mati 4 hari. Tuhan bisa membangkitkan aku. Adikku itu sudah mati 4 hari. Dia itu Tuhan. Ada yang namanya pemahaman pada Maria dan pada Lazarus dan orang-orang yang di dalam rumahnya Lazarus tersebut. Tapi kenapa Yudas tidak punya itu? Betul? Yudas itu kan sudah 3 tahun bareng-bareng sama Yesus. Tapi kenapa pemahaman itu tidak ada di dalam dirinya? Ya? Dan sampai pada satu saat karena kasih itu melingkupi keluarga Maria dan Maria mengeluarkan minyak narwastu yang harganya mahal untuk diolesi di kakinya Yesus, diusap pakai rambutnya. Saya itu tadi gini, apa Maria mengusap kakimu Tuhan pakai minyak narwastu, kemudian mengusap pakai rambutnya, pakai air matanya. Pikiran kita ini, kalau tidak diarahkan terus kepada firman, iblis akan membuat yang namanya benteng-benteng. Iblis akan membuat yang namanya kebenaran diri sendiri. Iblis yang akan membuat yang namanya pemisah antara engkau dengan Tuhan. Kalau pikiranmu ini enggak setiap hari diarahkan kepada Tuhan Yesus, maka Maria taruh kepalanya, pikirannya di kaki Yesus. Tuhan, ini aku pendosa itu, ini aku orang yang selalu mengkhianati, ini aku orang yang tidak tahu diri. Ada yang namanya remuk hatimu setiap hari. Lakukan itu. Untuk apa? Untuk engkau terus menyadari bahwa tanpa Yesus, tanpa Dia, pikiranku ini bisa menjadi liar. Kok gara-gara pikiranku ini? Ya kan? Kalau di Amsal 4 ayat 23 yang versi mudah dibaca. Pikiranku ini kalau tidak diarahkan ke atas, aku bisa kehilangan engkau. Aku bisa kehilangan kehidupan. Makanya kenapa kepalanya Maria itu ditaruh di kaki Yesus. Tapi apa kata Yudas? Buat apa pemborosan itu? Betul? Yudas berkata apa? Buat apa pemborosan itu? Minyak itu bisa dijual 300 dinar dan uangnya bisa dipakai untuk orang miskin. Dia bilang begitu kan? Kalau di Injil yang lainnya, Tuhan itu menegur Yudas ya, di Matius ya masalah ya. Tuhan itu negurnya tuh agak keras ya. Negurnya tuh gini, apa yang dikerjakan oleh wanita ini akan diingat kemanapun Injil diberitakan. Jadi kemanapun Injil itu diberitakan dan apapun yang Yesus katakan hari ini terjadi toh,
wanita yang mengurapi Yesus itu sampai hari ini. Cerita itu selalu tersiar, ya. Oke. Saya kembali kepada tadi dua atmosfer yang berbeda. Di luar rumah Lazarus itu ada yang namanya kebencian, pengen membunuh Yesus. Di dalam rumahnya Lazarus ada kasih, ada penerimaan, ada pengampunan. Nah, Maria tidak terpengaruh dengan atmosfer itu, tetapi Yudas terpengaruh dengan atmosfer itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, hari-hari ini iblis itu memberikan atmosfer yang tidak enak dimanapun engkau berada. Entah di kantor, bahkan di gereja, di tempat pelayanan. Seringkali justru di gereja itu sering terjadi yang namanya percekcokan. Karena ya memang iblisnya sudah nggak punya waktu lagi. Dia sedang menghembuskan atmosfer yang tidak nyaman. Jadi mesti engkau kenal yang namanya atmosfer ini, atmosfer yang nggak enak. Tuhan, aku mau tetap fokus kepadamu. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita melihat latar belakangnya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu, ya? Kita buka di Yohanes 13, mulai Yohanes 13 ayat 8 sampai 11. Yohanes 13 ayat 8 sampai 11. Tadi setelah Yesus diurapi oleh Maria. Jadi Yesus kemudian membasuh kaki murid-muridnya, ya. Nah, perhatikan. Sudah 2 kali. Ini lihat di Yohanes 13 ayat 8 sampai 11, ya. Nanti dibaca sendiri. Sudah 2 kali Tuhan itu berkata, tidak semua kamu bersih. Yohanes 13 ayat 8 sampai dengan 11. Ya. Ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semua. Tuhan ngomong kayak gini nih, Yudas tuh denger apa enggak? Saya rasa ini Yudas. Dan Yesus mengulangnya lagi di ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Oke? Nah, perhatikan Yohanes 13 ayat 21. Ini Yesus ngomong lagi. Jadi perhatikan perkataan-perkataan Yesus sebelum dia ditangkap, gitu ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus itu berfirman 2 kali, tidak semua kamu bersih. Kemudian yang ayat 21 berkata bahwa salah satu dari kalian akan menyerahkan aku. Yohanes 6 ayat 63. Pahamilah firman. Jadi jangan biasa dengan firman. Setiap kali firman itu engkau baca, firman itu berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Apapun yang dikatakan Yesus itu ya dan amin. Bapak Ibu kalau kepengen ngerti Yesus itu seperti apa, lihat setiap dia ngomong di Alkitab, di kitab Injil. Apapun yang Yesus omong, pegang. Jangan terlalu biasa dengan Alkitab. Saya kalau membaca, saya perhatikan satu-satu. Dulu saya nggak paham, terus tahun berikutnya saya dibuat paham. Dulu yang ini bagian ini saya nggak paham, berikutnya saya dibikin paham. Lama-lama makin kenal. Itulah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Ya, semakin kenal firman, semakin mengerti yang Tuhan mau. Nah, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak aware, tidak peduli dengan apapun yang Tuhan katakan. Betul nggak?
Ayo, baca firman. Ngantuk. Apa ya? Aku tadi baca apa ya? Terus pokoknya aku sudah baca lah 2 pasal. Aku nggak pernah mencoba menggali dan tidak pernah mencoba mengerti dan memahami apa yang kau dapat hari ini. Tuhan ngomong apa hari ini. Nggak pernah kau ucapan berulang-ulang dan kau deklarasikan dan kau jadikan itu doa. Jadi firman itu jadi biasa aja. Contoh gini ya, buat Bapak Ibu yang sering mengalami sakit ya, yang sedang mengalami sakit dan kalian nggak sembuh-sembuh. Jangan berkata gini, ini mungkin rencana Tuhan, aku tidak dikasih sembuh supaya aku nggak aneh-aneh. Rasanya itu pikiranmu sendiri deh. Memang Tuhan izinkan aku sakit, aku udah berdoa puasa, aku udah berjalan kudus, aku udah deklarasi firman, kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Oh ini rupanya supaya saya tetap ada di rumah dan hanya duduk diam dengan Tuhan. Rasanya begitu. Yesus dicambuk, Yesus dipaku, Yesus disakiti supaya kamu sembuh. Kesembuhanmu untuk apa? Kesembuhanmu supaya engkau mengerjakan agenda Bapa. Agenda Bapa apa? Keselamatan jiwamu sendiri supaya kamu nggak marah dengan Tuhan. Keselamatan jiwa anak-anakmu, keselamatan jiwa sekeliling. Engkau menjadi pola buat buat orang-orang di sekelilingmu, contoh yang hidup bagi orang-orang di sekeliling. Jadi jangan percaya bahwa oh Tuhan masih izinkan saya sakit supaya saya duduk diam nggak ngapa-ngapain, supaya saya nggak nggak liar di sana. Saya rasa bukan seperti itu. Jadi kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Ada pikiranmu yang ngunci dan berkata, yes memang kayak gini nih aku memang harus sakit. Ya gini nih aku memang tidak harus diberkati supaya aku nggak sombong. Ya gini nih aku harus miskin supaya itu pikiranmu sendiri yang ngunci di sini. Yesus mengerjakan semuanya supaya engkau kaya. Dia miskin supaya engkau kaya. Firman-Nya begitu Pak. Tapi kenapa engkau miskin terus? Karena aku percaya bahwa engkau miskin. Kenapa engkau uh, tetap sakit? Karena engkau percaya bahwa engkau ya harus sakit. Semua yang kau percaya yang tidak sesuai dengan firman, mari dirubah ya. Paradigma, cara berpikir itu harus kita bereskan supaya kita mengalami semua yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kembali kepada uh, yang tadi ya, yang poin ketiga, Yesus sudah berkata berulang-ulang bahwa dari antara kamu itu ada yang tidak bersih. KKS ini pelayanannya adalah pengembalaan. Ya, kalian tidak dibiarkan. Jadi waktu saya mungkin melihat Mbak Gita error, saya akan panggil dia, saya akan telepon, saya akan konseling, saya akan buat dia kabelnya nyolok lagi. Betul nggak? Nanti mungkin saya lihat Bu Eli error, yang kemarin merasa ini kenapa ya saya cablei dia supaya dia bangkit, supaya dia satu paham dengan firman Tuhan. HKS ini panggilannya memang pengembalaan. Dan saya memegang firman Tuhan ini. Saya sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab atas KKS, saya harus memastikan diri saya sendiri bersih. Ngerti ya? Kalau saya tidak bersih, maka saya mentransferkan sesuatu yang tidak bersih kepada kalian semua. Saya pegang ayat ini. Tidak semua kamu bersih. Tuhan, aku nggak bersih. Bersihkan aku setiap hari. Tegur aku, hancurkan aku, remukkan aku. Jangan ada yang error di aku, jangan ada yang salah di aku. Tuhan, bersihkan aku. Supaya aku bisa membersihkan yang lain. Betul nggak? Kalau saya kotor, apakah saya layak untuk membersihkannya? Yang kotor-kotor. Paham ya sampai di sini? Jadi perhatikan setiap kata-kata Tuhan.
Tidak semua kamu bersih. Biar itu menjadi juga firman buat kita. Tuhan, mungkin ada sesuatu yang tidak bersih di dalam diri saya. Motivasi hati saya yang tidak beres, yang tidak bersih. Tuhan, ampuni saya. Sebab kalau engkau membiarkan engkau tidak bersih, engkau bisa nyebrang dari domba jadi kambing. Engkau bisa kehilangan koneksi dengan Tuhan karena membiarkan hatimu tetap degil. Ada firman yang begini, dibilang begini, Tuhan, kenapa mereka sudah dengar-dengar, tapi kok kok mereka tidak juga berubah karena kedegilan hati, ya. Karena kedegilan hati mereka. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terus jagai hatimu tetap bersih. Kemudian bagian yang keempat, ya, ini yang harus kita pelajari juga. Lukas 22 ayat 21. Lukas 22 ayat 21. Sekali lagi yang tadi poin ketiga ya. KKS ini memang tuh fungsinya adalah pengembalaan. Jadi Bapak Ibu kalau ditegur oleh mentor, ya, ditegur oleh mentor, jangan marah. Engkau harusnya kudunya berterima kasih. Thank you ya, saya diperhatikan. Jangan marah, tersinggung, dan lain. Ya, kecuali Bapak Ibu mendapatkan mentor yang lebih baik lagi, dan kalian harus bertumbuh dan lebih hebat lagi. Itu nggak apa-apa. Ya. Lukas 22 ayat 21. Lukas 22. Lukas berapa ya? 22 ayat 21, betul? Mbak Novi coba dibantu. Uh, yang itu loh, waktu Yudas melakukan perjamuan kudus, terus kemudian dia tiba-tiba kerasukan setan. Di mana coba dicari dulu sebentar ya. Saya cuma mau bilang hati-hati ketika Bapak Ibu melakukan perjamuan kudus ya. Jangan jadi ada peristiwa gini. Siapa yang roti yang kumasukkan dan kucelupkan ini, terus aku memberikannya, itulah orangnya. Kan begitu kan? Berarti kan habis melakukan perjamuan kudus, betul nggak? Habis melakukan perjamuan kudus, dia langsung kerasukan setan. Buka 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 29. Ini adalah peraturan pada waktu kita menerima perjamuan kudus. Ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 25 saya bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang Katolik mungkin kan terima hosti itu ya. Jangan asal terima hosti, perhatikan hatimu, kondisi hatimu. Waktu engkau melakukan perjamuan kudus, perhatikan keadaan kondisi hati dan pikiranmu. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal.
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sejak COVID, semua orang boleh berjamaah kudus di rumah, betul nggak? Mungkin hampir setiap pagi, beberapa orang melakukan berjamaah kudus. Dan engkau menjadi hal yang rutin. Bahkan jadikan status setiap hari, status. Tapi kelakuannya tidak berubah. Betul nggak? Kelakuannya tidak berubah. Bahkan masih bisa kerasukan setan. Maksudnya kerasukan setan gimana? Ya, yang keluar dari mulutnya dia habis perjamuan kudus, maki-maki orang. Yang keluar dari mulutnya habis perjamuan kudus, merasani orang, ngegosip, sakit hati. Ya, bertobat ya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah berjamuan kudus setiap hari dan berkata, mana katanya darah Yesus menyembuhkan aku. Mana katanya tubuh Yesus kalau aku makan tubuhku jadi sembuh. Kenapa mereka tidak mengalami apa yang seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan? Sikap hati yang salah. Ya. Suatu hari ada pembicaraan Bapa dengan Tuhan Yesus. Bapa berkata kepada Tuhan Yesus, mana umat tebusan? Mana orang-orang yang kau tebus itu mana? Apa Ibu tahu jawaban Tuhan Yesus? Dia kasih tangannya. Dia tutupi umatnya. Dia tutupi anak-anaknya yang masih nyaman dengan dosa. Dia tutupi anak-anaknya yang masih marah. Dia tutupi anak-anaknya yang masih terikat dengan dosa. Dia tutupi anak-anaknya yang masih kepahitan. Bapak, engkau lihat ini. Aku sudah mengerjakan. Dia tutupi itu. Dia tutupi kalian semua. Di hadapan Bapak. Dia tutupi saya. Dan Yesus berkata, jangan kau lihat mereka, pandang aku. Sudah mati di atas kayu salib. Ini bilur-bilur. Ini paku. Ini Tuhan. Ini Pak. Kalian disembunyikan di hadapan Bapak. Kalian disembunyikan di hadapan. Saya minta Bapak Ibu semuanya. Mari, jangan menjadi orang yang tidak tahu diri. Jangan permainkan perjamuan kudus. Jangan bersikap tidak sopan dengan Tuhan Yesus, dengan firman-Nya, dengan tubuh dan darah. Hormati semua yang sudah Tuhan kerjakan. Hormati setiap firman. Yang terakhir, mari cek pengenalan kita akan Tuhan. Apakah engkau mengikuti Tuhan itu hanya euforia, maksudnya aku ikut ibadah di sini ada kesembuhan, aku mau ikut. Oh ikut Zoom di sini orang yang sakit didoakan, aku mau ikut. Oh di sini ada doa untuk apa namanya tuh pemulihan ekonomi, didoakan nanti Zoom didoakan supaya terobos ekonomi. Perhatikan pengikutanmu kepada Tuhan. Apakah hanya ikut-ikutan ke sana ke sini tanpa engkau mengenal Tuhan lebih dalam? Kalau engkau tidak memiliki yang namanya nyantol dengan Tuhan, engkau bisa nyebrang dari domba menjadi kambing. Engkau bisa kehilangan keselamatan. Engkau bisa menjadi orang-orang
yang apa ya istilahnya, serigala berbulu-bulu. Dan hari-hari ini terlalu banyak orang-orang yang memakai jubah serigala, tapi bulunya kelihatannya domba, tapi sebetulnya serigala. Dan Bapak Ibu bisa lihat orang-orang seperti itu sebetulnya secara roh dia sudah mati. Secara roh dia sudah mati. Tetapi kita KKS, mari jagai hati kita dengan segala kewaspadaan, tetap berfokus kepada apa yang Tuhan mau, firman-Nya, lakukan perintah-perintahnya, perhatikan setiap perkataan Tuhan, lakukan. Sebetulnya hidup di dalam Tuhan itu simpel saja kok. Semua yang Tuhan ngomong itu percaya aja, lakukan. Simpel. Nggak usah pakai rumit-rumit. Jadi belajar mulai sekarang, Tuhan ngomong apa sih? Waktu sama Maria, Tuhan ngomong apa sih? Waktu sama Petrus, Tuhan ucapkan itu berulang-ulang. Dan jadikan itu firman merema di dalam hidup. Dan lakukan seperti yang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat ya buat semuanya. Jadi Yudas itu sebetulnya meninggalkan Yesus bukan semata-mata karena uang, tapi juga karena hatinya yang belum beres ya. Dan tidak tidak suka mendengarkan apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ucapkan. Dan sebetulnya kalau Yudas itu mau merenungkan siapa Yesus, oh dia itu benar-benar Tuhan. Kalau bukan Tuhan, dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Sebetulnya kalau ada pemahaman seperti itu, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau Willy sudah masuk apa belum ya Mbak? Belum, Bu. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Halo, Bu. Ya, Julius. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, ini sebenarnya pertanyaan saya dari lama, Bu ya. Ada dua pertanyaan nih. Pertama begini, itu kan waktu perjamuan malam itu kan di hadirat Tuhan ya. Tuhan Yesus kan hadir di situ. Biasa kalau iblis dekat Tuhan itu kan dia bersih begitu ya. Nah, ini kok iblis bisa merasuk Yudas, Bu? Padahal Tuhan ada di situ. Apa karena ayat di Yohanes 13 berapa tadi? 26 sampai 27 ya? Ya, Tuhan Yesus bilang Yohanes berapa? Yohanes 13 ayat 26 sampai 27. Itu kok saya bacanya kayak seakan-akan Tuhan ngasih izin gitu loh. Dia mencelupkan roti, rotinya dikasih ke Yudas. Nah, setelah Yudas pegang itu roti, terima roti itu, dia kerasukan setan. Nah, apakah itu memang skenario-nya begitu atau gimana, Bu? Soalnya kok tadi di awal saya baca kok membingungkan toh. Gini loh. Waktu kita membaca tahun ini, mungkin pemahaman kita baru seperti ini. Mungkin tahun depan Tuhan akan bukakan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Makanya di awal tadi saya bilang, kita tidak membahas tentang kenapa Yudas itu kok dijadikan kambing hitam ya. Kalau nggak ada Yudas itu nggak ada yang namanya pengampunan dosa, nggak ada yang namanya salib, nggak ada. Ya. Kan jadinya nggak enak banget tuh si Yudas itu harus menggenapkan kehendak Bapa. Ah, betul ya? Nah, ya, betul. Itu nantilah, itu nanti. Itu satu rahasia yang kita belum paham. Tapi sebetulnya saya sudah mulai paham. Oh. Tapi itu rahasia. Takutnya kalau saya sampaikan kalian malah bingung. Terus kedua, itu kan murid-murid yang lain kan udah punya kuasa, Bu ya. Ngusir setan, nyembuhkan orang sakit.
Itu teman-temannya apa nggak ada yang nyadar tuh gimana atau memang skenario di atas Bu ya? Jadi kok semudah itu menyusup iblis bisa masuk gitu? Temannya nggak ada yang nyadar, nggak ada yang Sekarang gini apa ya, gitu Bu? gini kamu nggak ingat waktu pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam puasa, iblis tuh mendekati loh. Oh di padang gurun. Ha. Iblis tuh mendekati Yesus loh. Kok bisa? Oh iya benar. Kok bisa? Padahal Yesus punya hadirat kerajaan surga. Kok bisa dia datang? Iya betul. Ting 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 ting. Iya. Oke, renungkan. Iya Renungkan itu. betul. Ya, kalau Yesus aja didatangi iblis kok. Apalagi murid-murid gitu. Iya betul. Bagaimana supaya saya tidak didatangi iblis, supaya saya tidak dirasuki iblis ya? Kamu mesti mengerti karunia membedakan roh. Tuhan penuhi aku dengan karunia membedakan roh. Hati-hati ya Bapak Ibu. Hari-hari ini terlalu banyak nabi palsu, terlalu banyak hamba Tuhan palsu, terlalu banyak pelihat palsu, nubuatan-nubuatan palsu. Hati-hati. Engkau mintalah yang namanya karunia membedakan roh. Karunia apa? Ya. Membedakan roh. Tuhan penuhi aku dengan karunia membedakan roh. Sehingga pada waktu engkau ketemu dengan nubuatan-nubuatan, oh ini nubuatan palsu, ini nubuatan lu buat-buat, bukan dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan semua sesuai dengan firman, tidak ada ketakutan, tidak ada namanya apa? Distract gitu ya, menakut-nakuti atau menghancurkan. Ya, Jadi, oke Bu, itu aja kembali Bu. ke pertanyaan Ya. tadi Julius ya. Kenapa kok murid-murid itu kan sudah bisa mengusir setan? Kenapa kok ini malah dirasuk setan? Pertanyaan kembali kepada Julius. Kenapa hamba-hamba Tuhan yang besar yang sudah bisa mengusir setan, bikin mujizat, kenapa dia jatuh dalam perzinahan? Kan dia seharusnya bisa mengusir roh-roh perzinahan loh. Betul nggak? Iya betul. Iya kan? Iya balik ke. Betul nggak? Sama kan? Sama toh? Sebab dia masih mencintai dirinya sendiri, sebab dia masih mencintai dunia, sebab dia masih terikat dengan hawa nafsu. Sebab dia belum beres dengan dirinya sendiri. Sampai pemahamannya itu sampai begini. Contoh ya, Julius, hari ini tuh tiba-tiba kamu dapat uang 20 juta. Ya. Hari ini tuh kamu tiba-tiba ada di rekeningmu ada 20 juta, kamu nggak tahu itu uang dari mana. Terus Tuhan itu ngomong, berikan kepada Mbak Gita yang akan membuka sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya kan? Terus kamu gigit jari. Padahal aku butuh uang itu untuk masukin mobil ke bengkel untuk biaya anakku sekolah gini. Itu waktu kamu memberikannya kepada Mbak Gita, itu rasanya tuh sakit. Ya. Nah, terus sampai kamu itu bisa ngomong gini, sebab aku mencintaimu Tuhan, maka aku akan taat kepadamu. Sebab I love you Tuhan, I love you, aku taat sama aku memberikannya kepada. Berarti apa? Keinginanmu untuk mendapatkan uang itu kan dipotong loh, Julius. Cintamu akan duit itu kan dipotong, itu sakit. Tapi kamu sampai bisa I love you Tuhan. Aku mengerjakan ini karena aku cinta padamu. Karena aku sudah tidak terikat dengan aku. Nah, orang yang sudah seperti itu sudah bebas dari semua dosa. Dia mulai ke arah yang namanya sempurna. Oke. Nah, selanjutnya. Selanjutnya ada yang mau tanya, Bu. Apabila kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha dulu untuk mendapatkan atau hanya pasrah kepada Tuhan, Bu? Terima kasih. Ini pertanyaannya juga ya kayaknya ya.
Bulia Semarang, Bu. Oh, ini. Saya kasih contohnya langsung ya, yang saya kerjakan dengan suami. Suatu hari, suami saya menulis sebuah tulisan, isinya itu keinginannya dia. Ya, keinginannya dia. Satu, aku pengen punya rumah di Tengger. Dua, aku pengen bekerja di Semarang. Tiga, nanti kalau pensiun aku sudah dapat uang sebulan sekian. Jadi aku sudah nggak pusing dengan uang. Empat, tahun segini aku udah punya cucu. Kayak gitu, pokoknya kayak gitu. Pokoknya yang lainnya rahasia gitu loh. Saya buka semuanya. Terus, ini yang dilakukan suami saya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau dia punya tulisan. Yang dia lakukan. Dia mengimajinasikan itu. Mengimajinasikan itu. Bahwa aku nanti begini-begini. Aku menginginkan itu, aku menginginkan itu. Sembari engkau percaya pada setiap agendanya. Kalau tidak terjadi pun nggak apa-apa, tapi aku punya planning seperti ini. Kalau tidak terjadi aku nggak marah. Kan aku hanya cuma punya keinginan. Kalau Tuhan tidak menginginkan dan Tuhan punya planning yang beda, besok ya Tuhan. Tapi saya punya ini, saya imajinasikan. Itu sama saya. Terus kemudian kertas itu jatuh. Wah, tumben ini suamiku ada tulisan seperti ini. Saya naikkan di hadapan Tuhan. Seperti apa? Hizkia ya, yang Tuhan, ini Tuhan, aku mengalami ini. Nah, saya juga ngomong gitu sama Tuhan, ini suamiku punya. Saya naikkan di hadapan. Dan itu terjadi semuanya. Punya rumah di Tengger. Terus dipindah di Semarang. Terus sampai sekarang apa yang dia inginkan setelah pensiun gajinya sekian itu dia terjadi. Waktu engkau terkoneksi dengan Tuhan, keinginanmu sebetulnya sudah menjadi keinginan Tuhan. Dan apapun yang kau inginkan itu Tuhan akan kerjakan. Karena itu Yohanes 15 ayat 7. Kalau engkau tinggal di dalam firman, firmanku tinggal di dalam engkau. Mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya kepada. Tapi jangan duniawi. Kalau nanti engkau bertambah kaya karena semua yang kau inginkan dikasih Tuhan, jangan belagu, jangan engkau terus foya-foya tinggalkan Tuhan semuanya untuk kesombongan, engkau jatuh lagi, engkau harus mengulang dari awal. Semuanya untuk kemuliaan. Semuanya supaya engkau itu nggak pakai pergumulan menjalankan agenda Bapa. Gitu. Jadi perlu nggak saya punya, boleh nggak saya punya keinginan? Boleh. Sampaikan keinginan, tulis, imajinasikan itu di hadapan. Kan boleh mintalah, maka akan diberikan, ketoklah, carilah itu kan, Matius 7. Boleh. Boleh punya keinginan. Tapi keinginanmu tidak boleh hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan dibilang orang, wah keren, enggak. Supaya hidupmu tidak perlu bergumul dalam jalan kehidupan sehari. Enak. Gitu. Ya? Ada lagi? Ada, Bu. Ada pertanyaan. Tiap kali Tuhan menyembuhkan orang sakit, kok selalu minta dirahasiakan? Oh, itu sebetulnya karena menjaga supaya tidak terjadi iri, ya, karena kan Tuhan tahu bahwa dia kalau iri itu mereka akan membunuh Yesus, sementara pekerjaan Yesus belum selesai, dia masih punya waktu 3 tahun. Nah, kalau baru 1 tahun dia sudah kejar-kejar dilempari batu kan, ya, makanya udah nggak usah ngomong-ngomong, udah diem aja. Terus Tuhan kan tiba-tiba menghilang kemana, supaya apa? Injil itu sampai kemana-mana dulu, baru tiba kesudahnya Tuhan disalib gitu. Paham ya? Paham nggak? Kenapa harus dirahasiakan? Supaya
sampai 3 tahun Injil itu diberitakan sampai kemana-mana. Kalau baru setahun terus orang melempari Tuhan dengan batu oleh karena orang-orang iri, imam-imam ahli Taurat iri dengan dia. Ya, yang 2 tahun kan nggak terjadi agenda Bapak. Kita sudah belajar agenda Bapak, jadi santai aja menikmati hidup itu. Semua itu sudah dalam planning Tuhan. Ya, engkau harus tertawa tentang masa depan, tentang hari depan. Itu Amsal 31. Kau tertawa tentang masa depan. Ya kenapa mesti tertawa? Di masa depanku sudah ada di tangan Tuhan, ngapain aku susah-susah? Santai aja. Asal engkau tetap terhubung dengan Tuhan. Tidak keluar kandang. Keluar kandang jadi serigala. Atau dimakan serigala. Selanjutnya, udah nggak ada? Bu Sujawati, apakah gabung? Siapa yang mau didoakan? Ada Bu Sujawati bergabung. Oke. Teman-teman KKS, arahkan tanganmu kepada Ibu Sujawati. Hari ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa Ibu Sujawati dan siapapun kami yang sakit di ruang tahta-Mu ya Bapak di surga. Ampuni setiap ketidakmengertian kami, kemarahan kami, kesalahan kami Tuhan, kami mulai bosan dengan sakit penyakit kami ini Tuhan. Ampuni kami juga karena kekhawatiran kami. Ampuni kebimbangan kami, ampuni ketidakpercayaan kami. Hari ini Engkau sudah berfirman Tuhan, bahwa di atas kayu salib, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Di atas kayu salib, Engkaulah yang menanggung semua sakit penyakit kami. Semua kutuk di dalam kehidupan kami sudah Kau tanggung Tuhan. Dan sesungguhnya kami hanya menikmati hidup ini bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, apabila ada sakit penyakit di dalam tubuh kami, kami cabut di dalam nama Yesus. Setiap intimidasi iblis, setiap dosa yang masih melekat di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih harus sakit ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Dan hari ini setiap kelemahan tubuh kami cabut dalam nama Yesus. Kami mengenakan tubuh Kristus. Kami mengenakan darah Yesus. DNA Kristus masuk di dalam DNA kami. Dan kami mengalami kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Yesus. Dan aku berkata, roh sakit penyakit keluar, roh kanker keluar, yang mengganggu metabolisme tubuhmu di dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar semuanya. Jadilah sembuh, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Tuhan naikkan level imannya, naikkan level imannya. Tuhan, Engkau tetap sama dulu, sekarang, selamanya adalah Tuhan yang menyembuhkan, yang mengasihi kami, yang menerima kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Amin. 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 Oke, ada lagi? Makasih Bu Ana. Ya. Semangat. You mesti gembira sajalah. Sukacitalah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Amin. apa yang menjadi keinginan Amin. hatimu. Ya. Yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Ayo gembira aja, nggak usah pusing-pusing. Sukacita aja. Kok kamu bisa juga aja. Ya, Bu Ana. Makasih Bu Ana. Ya. Nah, cukup. Bikin hatimu gembira, Loh, hati yang gembira adalah obat. Betul. Ngapain susah-susah cari obat? Hatimu gembira aja. Iya, lihatin. Ya. Cukup. Oke. Iya, Bu Ana. Ini Bu Sujawati ini agak lambat sih soalnya. Ayo nggak mau kayak gitu. Ayo, harus cepat ya. Harus cepat mengalami kesembuhan. Yuk. Ya, makasih Bu Ana. Lagi. Semangat Ibu. Salam Bu Ana. Selamat malam Bu Ana. Ya, Bu siapa ini? Bu Mita. Bu, minta dukung doa buat anak saya Daniel.
lagi sakit tifus sama Gini COVID boleh ya. positif Di mana, Bu? Di rumah sakit apa di rumah? di rumah. Ibu punya minyak kayu putih? Oh, saya nggak tinggal sama dia, Bu. Itu. Nah, coba ditelepon. Tunggu sebentar. Teleponin sidangnya, Bang. Ditelepon atau kalau di sebelahnya ada minyak kayu putih, olesi dengan minyak kayu putih. Kenapa pakai minyak, Bu? Ya kubus 5, 14 sampai 16. Sakit olesi minyak, mintakan ampun. Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan. Semuanya ada di Win. Sidangnya kita minta itu. Oh, aku enggak punya minyak kayu putih. Minyak telon. Aku enggak punya minyak Iya, telon. lagi dihubungin, Bu. Sebentar. Ada lagi yang sakit sekalian, yuk kita berdoa. Tadi kan udah sebetulnya ya. Yang sakit dompetnya? Apakah Tuhan bisa menyembuhkan sakit dompetnya? Halo, Nel. Nel. Daniel, di situ ada minyak kayu putih, Nel. Atau minyak apa, telon. Olesin semuanya. Yuk kita Ini lagi berdoa mau ya, Daniel. didoain. Daniel, kita berdoa ya. Bumita, kita berdoa untuk Daniel. Iya. Bapa, di dalam Iya. nama Tuhan Yesus, hari ini kami membawa Daniel ke dalam tangan-Mu. Kami cabut setiap roh sakit penyakit tifus, COVID, kami cabut di dalam nama Yesus. Oleh firman Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Segala dosa pelanggaran-Mu diampuni. Minta ampun Tuhan atas semua dosa pelanggaran. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan hari ini biar ada aliran kesembuhan mengalir. Ada aliran kesembuhan mengalir atas Daniel dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pencernaan-Mu dipulihkan, disembuhkan. Dan tidak ada lagi gangguan COVID di dalam nama Yesus. Paru-parumu bersih, engkau bernafas lega di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Oleh pilur belut Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Bu Ana. Iya, Bu Mita. Semangat. Iya. Oke. Ada lagi? Ada, Bu. Dari Pak Ardi Saputra. Mohon didoakan, Bu, untuk warung kami yang berada di tepi Jalan Gubeng Kertajaya, Gang 15 Raya, yang akan kena penerbitan pelebaran kali, agar kami masih dapat meneruskan usaha warung kami dengan baik. Dan aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa. Mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan firman-Mu, kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kalau di tempat ini Tuhan, orang-orang menggeser, tapi Engkau berkata, kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Terjadilah atas Pak Ardi di dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan yang berkuasa atas Pak Ardi memberikan tempat yang layak untuk dia bisa berjualan. Sebab dia anak Bapa di surga, dan Bapa yang akan menyediakan segala sesuatunya. Burung pipit saja dipelihara, apalagi anak-anak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah pemeliharaan Tuhan sempurna atasmu. Haleluya. Amin. 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 Jangan khawatir. Kalau nggak bisa jualan di jalan, jualan di rumah, depan rumah juga bisa. Warungnya pindah ke rumah lo ya. Itu kan bisa. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Sudah. Kalau sudah tidak ada, kita tutup yuk. Kita akan istirahat. Buming, ada yang mau disampaikan? Dewi, ada yang mau disampaikan? Atau ada sesuatu yang mau disampaikan? Siapa? Boleh angkat tangannya. Ada? Jangan ragu-ragu. Minggu depan
yang mau kesaksian atau mau menyampaikan sesuatu, kesaksian ataupun pengalaman dengan Tuhan, silakan jawab dengan saya, ya. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mau belajar Tuhan menjaga hati kami supaya tetap kami memiliki kehidupan. Tuhan, kami mau menjaga hati kami tidak pahit. Kami mau menjaga hati kami tidak marah. Tuhan, kami mau menjaga hati kami tetap bersih dan kami memiliki kehidupan bersama dengan Engkau. Setiap apapun yang kami alami Tuhan, di dalam agendamu, di dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa untuk seluruh keluarga besar KKS Tuhan. Tidak ada satupun di dalam kami yang memakai baju-baju serigala. Tidak ada di dalam kami yang memakai jubah-jubah asing. Tidak ada di dalam kami yang membawa api asing. Tuhan, seluruh KKS, biar Engkau dapati murni, bersih. Engkau dapati murni, bersih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang mulai tersesat, Tuhan, bawa kami kembali ke jalan-jalan. Tuhan, Engkau berfirman, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Biar KKS menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih Tuhan. Masuk ke dalam pintu yang sempit. Dan kami akan menikmati Engkau berselama-lamanya di dalam kerajaan. Selama-lamanya bersama dengan Engkau. Dan tidak harus nunggu nanti setelah kami wafat Tuhan. Hari ini, ketika kami terkoneksi dengan Engkau, kami mengalami surga terbuka. Kami mengalami pemeliharaan. Kami mengalami kemah Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menjadi orang-orang yang dibedakan dan diistimewakan. Kami menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Bapa sendiri. Diluputkan dari semua yang jahat. Terima kasih Bapa. Inilah anak-anak-Mu. Engkau sendiri yang akan memelihara kami semuanya. Terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Oke. Ibu Ana. Tuhan berkati Terima kasih. semuanya. Terima kasih, Bu Terima Ana. kasih Bu Ana. Semuanya yang sakit sembuh ya. Semuanya yang sakit sembuh. Percayalah. Amin. Sakit Amin. 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 ya. Amin. 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 Sembuh. Yang ekonominya Terima sakit kasih Bu berkati Ana. terobosan dalam nama Yesus. Yang Amin. pekerjaannya mulai terjadi stuck, engkau akan mengalami naik sebab engkau terhubung dengan Bapa di surga dalam nama Yesus. Segala sesuatu dibuat mudah sebab engkau terhubung dengan Bapa di surga. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Bu Ana. Berkati. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Ya.